Nanti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah Transmigrasi Konawe, Sulawesi Tenggara. Di video ini teman-teman kita akan panen rutinan setiap hari ya, yaitu cabai. Karena cabai ini setiap hari harus kita petik ya. Biasanya bertahap 3 hari atau 4 hari, biasanya merah-merah karena kita konsumsi sendiri. Jadi teman-teman, ini kita petiknya nunggu merah-merah ya. Dan untuk cabenya sendiri ini tuh ada 2 jenis. Di antaranya ada cabai bara ya teman-teman. Ini cabai ini kalau untuk lalapan goreng itu pedesnya pedes banget, pedes pol gitu ya teman-teman. Dan kalau untuk tumis-tumis, biasanya ini kalau ditumis tuh aromanya nyegerak banget ya. Makanya cabai ini kalau di sini itu harganya terbilang agak lumayan murah teman-teman ya, karena kalau cabai ini kalau matang merah itu biasanya nggak begitu tahan lama, dia gampang berair ya teman-teman, dan juga cepat busuk. Karena di sini nggak ada kulkas, jadi kita ambil untuk yang merah-merahnya saja atau yang warnanya coklat yang sudah semburat-semburat tua gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk di Sumatera teman-teman, biasanya cabai yang kayak gini juga, cabai rawit tapi yang hijaunya bukan yang jenisnya kayak gini ya teman-teman, yang biasanya agak kecil panjang gitu ya, hampir mirip kayak Indofood gitu, tapi hanya beda sedikit ya teman-teman, warnanya berbeda. Di Sumatera seperti itu ya teman-teman cabenya. Kalau di sini itu cabai yang bagus Indofood ya teman-teman, karena kalau Indofood itu satu memang dia pedes, dan pedesnya itu nggak nyegerak gitu ya teman-teman. Dan kalau dia itu udah merah merona, biasanya itu nggak gampang busuk. Jadi dia tuh merahnya kering gitu ya teman-teman. Merahnya tuh nggak berair kayak yang cabai ini teman-teman. Jadi kalau cabai ini tuh, jadi untuk perbandingannya sendiri, karena kemarin saya sempat membandingkan ya, sempat uji coba sendiri ya teman-teman. Kemarin kalau beli yang ini tuh nggak tahan lama, biasanya cuma 5 hari itu langsung busuk teman-teman. Sedangkan kalau Indofood itu bisa tahan semingguan lebih ya teman-teman. Hampir 2 minggu kemarin tuh teman-teman, yang warnanya merah merona, terus dia itu kering ya teman-teman, identik kering. Tapi kalau yang ini itu identik basah dan biasanya cepat busuk gitu ya teman-teman, berair. Kalau cabai ini tuh berair. Dan untuk rasa juga sebenarnya sama-sama pedesnya, cuman kalau yang ini tuh agak nyegrak gitu ya teman-teman. Biasanya kalau ditumis-tumis untuk sambal gitu, numis ini gampang bersin-bersin gitu ya teman-teman. Makanya untuk segi harga agak lebih murah gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya kita mau panen cabai yang berikutnya. Ini kemarin cabai cabai sultan ya, mereknya cabai sultan, atau ada yang bilang cabai gunung, atau juga ada yang bilang cabai caplak caplak apa gimana ya teman-teman. Tapi kalau cabai ini tuh sebenarnya lebih populer banget di Jawa teman-teman ya, yang dijual biasanya warnanya kemerahan itu ya teman-teman. Hanya saja kalau cabai ini menurut saya kalau dibikin sambal bawang gitu ya, itu memang agak nyegerak gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk warna dia lebih menang ya teman-teman, dan ini sebenarnya lebih awet juga. Untuk awetnya hampir sama kayak Indofood ya teman-teman. Tapi kalau di sini tuh harganya katanya lebih murah gitu ya teman-teman. Padahal menurut saya ini pedes banget ya. Memang sih kalau untuk tumis-tumis dia aromanya itu agak langu ya teman-teman, bahasa bahasa Jawanya tuh langu. Kalau ditumis-tumis tuh biasanya gampang banget untuk bersin-bersin gitu ya teman-teman. Jadi untuk cabai yang satu ini
harganya di bawah Indofood. Makanya kalau di sini lebih populernya tuh Indofood, teman-teman. Jadi di Sulawesi cabai yang populer yang Indofood, dan kalau di Jawa yang ini teman-teman, cabai seperti ini, karena kemarin ini cabainya memang dikasih benihnya dari Jawa ya teman-teman. Ada teman kita yang sudah mengembangkan di sana, dan kita dikasih oleh-oleh lah, bekal gitu ya teman-teman, cabai yang beliau tanam di Jawa, karena ini cabai yang paling populer di Jawa, dan harganya pun kalau di Jawa itu lebih mahal ya, kalau di sini Indofood. Sedangkan kalau di Sumatera teman-teman, itu cabai yang paling populer itu adalah cabai rawit yang warnanya hijau, cabai yang kecil yang biasa. Kalau apa namanya, jadi setiap daerah itu punya cabai unggulan masing-masing ya teman-teman. Jadi memang nggak bisa disamaratakan. Dan itulah pengalaman ya teman-teman. Kadang kita bawa benih yang di tempat kita itu harganya mehong, dan ternyata kita bawa ke tempat lain itu nggak sama kayak di tempat kita ya teman-teman. Jadi memang berbeda. Dan ya itu adalah menjadi pengalaman kita teman-teman. Nah, sekarang kita akan panen cabai di bagian gunung. Makanya ini cabai gunung karena tumbuhnya juga di gunung-gunung ya, teman-teman. Karena memang di sini nanamnya di gunung ya, teman-teman. Yang ini tuh sebenarnya cabainya besar-besar banget. Kita itu pakai 3 untuk numis-numis untuk konsumsi sendiri ya, teman-teman. Itu pedesnya udah pedes banget. Cuman kalau yang ini di sini tuh menurut saya agak nyekrek gitu ya. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah bisa panen cabai berulang kali. Dan untuk kali ini kita panennya agak lumayan banyak ya, karena sudah beberapa hari ini udah mulai agak panas-panas gitu teman-teman. Tapi menurut saya, menurut pengalaman saya sendiri ya teman-teman, kalau panasnya itu lebih sering, biasanya tuh cabai itu lebih cepat merahnya kalau dia memang sudah tua ya teman-teman. Kalau memang sudah tua dia cepet banget warnanya itu merah. Kayak kemarin baru saya panen 2 hari, besoknya sudah langsung merah-merah. Padahal kemarin yang kuning-kuning semburat merah itu sudah saya petikin ya teman-teman. Dan kali ini saya manennya itu ditemani sama Joan Adinata Alfarisi. Nah ini dia udah gak sabaran ngajak panen si oyong teman-teman ya. Ini pun oyongnya hampir 3 hari, 2 hari sekali panen ya teman-teman. Dan untuk konsumsi sendiri, karena memang kita nanamnya skalanya masih skala rumahan ya, masih karena kita masih tahapan belajar, jadi nanamnya memang sengaja dikit demi sedikit ya teman-teman. Dan ini tuh cabenya nyenengin banget ya, buahnya bisa banyak banget, sampai-sampai ini tuh pohonnya mentelung ya teman-teman, tumbang karena keberatan buahnya, barangkali seperti itu. Padahal kemarin sempat disangga, dan ini sangganya sampai melewat lagi. Mungkin penyangganya juga kurang besar ya teman-teman, tapi masih aman lah ini cabenya, nanti masih bisa kita panen, dan ya alhamdulillah masih aman ya teman-teman. Dan sebenarnya kita juga udah nanam untuk cabai apa Indofood ya teman-teman. Ada beberapa yang sudah kita tanam, hanya saja masih belajar berbunga ya. Jadi untuk teman-teman yang menyarankan untuk kita menanam cabai ini, cabai itu gitu ya. Sebenarnya kita juga menentukan pasaran ya. Kalau seandainya memang kita jual, itu harus kita tentukan pasarannya. Kalau di sini pasarannya apa, cabai yang paling populer gitu ya teman-teman. Kalau di sini Indofood. Jadi kalau teman-teman menyarankan cabai lain, kemungkinan ya nggak bisa ya teman-teman, karena kita ngikutin pasaran populernya orang-orang sini gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita akan naik lagi ke bukit sana. Jadi tuh cabainya sebenarnya banyak banget ya. Cuman ini kemarin kan banyak yang dimakan sapi ya teman-teman. Jadi ini tinggal sisa-sisa berapa. Sebenarnya hampir kemarin yang ditanam di bukit sini kalau nggak salah itu ada 30 lebih ya teman-teman. Dan yang tersisa atau yang nggak dimakan sapi itu tinggal 6 teman-teman ya, tinggal 6. Berarti banyak yang dimakan sapi ya. Kemarin kan belum sempat dipagar, sampai sapinya itu masuk ya teman-teman. Makanin daun cabe, sampai-sampai cabenya itu ya mati karena dimakan ya teman-teman. Nah ini dia suasana sore hari yang sangat cerah sekali. Jadi memang benar banget ya teman-teman, kita itu kalau mau manen-manen enaknya tuh di keadaan atau suasana atau cuacanya itu lagi cerah atau panas, karena meminimalisir hasil panenan kita itu busuk gitu ya teman-teman. Nah memang itu harus kita pelajari ya teman-teman, dikit demi sedikit. Dan ini teman-teman, Joan Adinata Alfarisi ini udah kecapean ngajak manen
cabai, padahal dia tadi yang ngajakin kita panen, dan ternyata katanya, aku udah capek gantian bunda yang manen ya. Dia duduk-duduk santai di bangkai pohon. Nah, ini teman-teman, cabenya juga masih banyak yang masih kuning-kuning ya. Ini juga akan saya panen yang warnanya kuning semburat-semburat merah gini ya teman-teman. Biasanya kalau udah semburat merah itu 1-2 hari nanti warnanya akan berubah jadi merah. Tapi kalau memang masih muda ini nggak akan saya petik ya teman-teman, dan saya biarkan untuk kita panen hari berikutnya. Dan ini dia teman-teman hasil panenan kita sore hari ini ya, di lahan pekarangan dengan tanaman yang secukupnya, maksudnya jangka dengan tanaman yang cukup, nggak terlalu banyak ya. Oke, selesai panen teman-teman, kita lihat tanaman kita di sini ya. Ada jagung yang sudah kita tanam, umurnya mungkin hampir 3 minggu ya teman-teman. Setelah kita tanam sudah mulai tinggi. Jagung biasa teman-teman. Nah, ini dia jagungnya sudah mulai tinggi, dan tingginya juga hampir sepadan dengan rumputnya ya teman-teman. Nggak tahu kenapa rumputnya di sini tuh cepet banget naiknya ya, atau kemungkinan tanahnya yang subur sampai-sampai rumputnya itu lebih tinggi daripada tanaman yang kita tanam ya teman-teman. Oke, setelah kita panen cabai rawit, selanjutnya kita mau panen kecil gambas atau oyong. Ini saya sempet banget dibikin greget sama gambas ya teman-teman. Kalau hari ini kita manen gitu ya, dibuka-buka, dibiak-biak, itu cuma ada 2 gitu ya. Nggak tahu hari berikutnya teman-teman, kemarin saya buka-buka lagi, ternyata ada 2 gede banget, udah tua gitu ya. Yang sering terjadi seperti itu ya teman-teman, karena antara gambas dan daunnya itu warnanya sama, dan untuk ukuran daunnya juga pun lebar-lebar. Seringkali tertutup dengan daunnya, dan sampai-sampai biasanya ketahuan kalau udah tua banget seperti itu. Teman-teman ngalamin nggak sih hal seperti itu? Dan ini tuh tempatnya jalaran lanjaran gambasnya tuh sampai-sampai seperti gua. Nah, si Joannya ini teman-teman sampai-sampai melototin ya. Sekarang aku mau melototin gambas-gambas yang kemarin kita di prank ya, karena kemarin kita pernah di prank sama si gambas. Dicari, dipelototin, dipentelingin nggak ada. Besoknya kita di prank tuh di depan mata, sudah tua teman-teman, gede banget, dan ya Allah, kenapa nggak kemarin-kemarin gitu ya. Dan ini pun oyongnya masih banyak yang kecil-kecil ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman suka dimasak apa sih oyong tuh? Karena kita ini penyuka sayur ya, hobi sayur, jadi apa saja, mau dimasak apa saja tetap doyan ya teman-teman. Dan ini suasana sore hari yang sangat cerah ya teman-teman. Saya betah banget di belakang karena ngelihat tanaman seperti ini rasanya seneng banget ya teman-teman. Rasanya tentram banget. Kayak penyejuk gitu ya teman-teman, matanya jadi seger aja ngelihat tanaman-tanaman, lihat perkembangannya gitu ya teman-teman. Dan sekarang saya mau memindahkan cabai yang sudah saya panen, dan berikutnya saya mau lihat-lihat apa lagi yang akan bisa kita panen sore hari ini. Karena kalau biasanya ya teman-teman, kalau sudah hujan terus mau manen itu biasanya males banget, karena biasanya kalau hujan manen itu agak basah, dan hasil panenannya itu nggak bisa tahan lama gitu ya teman-teman. Nah, ini cabenya ya lumayan banyak. Oke teman-teman, sekarang saya mau lanjut ke ini bawang merah. Karena sempat kemarin bawang merah yang saya panen beberapa hari yang lalu itu masih ada beberapa yang saya tinggalkan karena umbinya belum begitu besar ya. Dan ini bawang merah yang kloter kedua ya teman-teman yang kita tanam. Ini udah mulai berumbi, dan saya mau panen kecil ubi bawang merah yang sudah berumbi, tapi ini umbinya tidak begitu besar seperti kemarin. Padahal nanamnya serentak ya, tapi manennya tidak serentak teman-teman. Ya nggak tahu ya teman-teman, seperti itu ya. Padahal ini juga sempet sering saya cabutin rumputnya ya. Nah, untuk bawang merahnya ini tidak banyak ya teman-teman, hanya tinggal beberapa aja yang saya sisihkan kemarin. Kemarin kan belum begitu besar ya, umbinya masih kecil-kecil gitu. Dan ini sebenarnya masih agak kecil juga ya, belum begitu besar, cuman daunnya udah mulai kering-kering teman-teman. Mungkin
ya udah waktunya untuk dipanen ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sih ini banyak sih umbinya ya. Ada yang 6, 7, 8, cuman tidak sebesar yang pertama kita panen ya teman-teman. Tapi alhamdulillah banget ya, segini tuh udah bisa bikin bumbu dapur, udah nggak beli, itu rasanya luar biasa banget ya teman-teman. Kemungkinan kemarin yang ditanam Pak Joko ini kalau nggak salah cuman 15 ya. Kalau nggak 15 sih 20-an bawang merah benihnya ya yang ditanam, dan hasilnya banyak banget. Nah ini dia teman-teman sisanya ya. Dan saya sisakan lagi cuman beberapa karena nggak ada umbinya, nanti biar diambil kalau kita mau dadar-dadar telur ya teman-teman, diambil daun-daunnya aja gitu. Nah ini teman-teman rencananya mau panen ubi, tapi udah sore banget, takutnya nanti nggak nutut waktunya ya, jadi kita akan lanjut besok harinya, keesokan harinya teman-teman. Dan ini dia teman-teman hasil panen kecil-kecilan kita sore hari. Ada bawang merah, ada cabai rawit. Alhamdulillah, alhamdulillah ya teman-teman, lumayan banget. Sebenarnya teman-teman kalau kita itu hidupnya deket dengan apa namanya kayak warung sayur gitu ya, ini udah jadi cuan banget loh teman-teman ya. Tapi karena di sini tuh hampir mayoritas sudah punya tanaman sendiri, kayak salah satunya cabai, itu hampir setiap rumah pasti punya ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya.